Bab 184. Bajingan, mengapa tidak beraksi? Tuk tuk tuk. Sally Liu sedang bermain-main di sofa. Celana Louis Lu juga basah. Jangan salah paham. Dia baru saja menuangkan segelas air dan tanpa sengaja menumpahkannya ke celana. Ini semua karena Sally Liu tiba-tiba meminta Louis Lu untuk mengagumi kaki kecilnya dengan cat kuku neon sambil merangkak, tetapi Louis Lu menolak, jadi Sally Liu melompat, dan airnya tumpah. Membuat keributan. Tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Sally Liu mendengus dan berkata, tanpa perlu menebak, aku tahu itu siapa, pasti keluarga Sen. Ngomong-ngomong, aku harus sembunyi dulu hehe. Setelah itu dia turun dari sofa. Ya, sofa itu jelas tidak tinggi, tetapi dia hanya menggunakan postur merangkak, seolah sengaja memamerkan sosoknya yang bergelombang, dan berlutut dengan satu kaki di tepi sofa, terhenti sejenak. Louis Lu mengabaikannya. Aku pikir, wanita hanya akan mempengaruhi kecepatanku. Sally Liu melengkungkan bibirnya, mencari kesenangan, mengambil sepatunya dan berlari ke balkon seperti pencuri. Melihat bahwa dia benar-benar ingin bersembunyi, Louis Lu berkata, Sally, kamu adalah kakak perempuanku, bukankah normal jika kita berdua? Mudah disalahpahami jika kamu bersembunyi. Louis Lu ingin pergi ke balkon untuk meraih Sally Liu kembali, tetapi suara lembut datang dari luar keluar, orang yang kamu cari tidak ada di sini. Juga, jangan beritahu orang lain bahwa aku di sini, jika tidak aku akan kembali dan memberitahu kakak sulung bahwa kamu telah melakukan sesuatu kepadaku. Siapa yang melakukan sesuatu? Louis Lu merasa sakit kepala. Tapi apalagi yang bisa dia lakukan? Dia tidak bisa membiarkan gadis itu berdiri di depan pintu sepanjang waktu, bukan? Jadi dia berlari untuk membuka pintu. Tidak mengherankan jika orang yang berdiri di depan pintu adalah Aurelia Sen. Dia telah selesai mandi, dia mengenakan baju tidur tipis, kedua kakinya yang halus dan panjang terlihat, dia memegang sebuah sebotol anggur merah di tangannya. Louis Lu, kenapa kamu lama sekali membuka pintunya? Aurelia Sen bertanya dengan curiga. Aku sedang mandi, ketika aku mendengar kamu mengetuk pintu, aku segera mengenakan pakaianku dan berlari untuk membuka pintu, Louis Lu menjelaskan. Tapi kamu sepertinya belum mandi sama sekali. Kenapa kamu tidak mandi? Lihat celanamu basah. Jangan bilang kamu mandi hanya untuk mencuci. Aurelia Sen melirik celana Louis Lu dengan aneh tidak melanjutkan. Jangan sampai dia terungkap, jangan sampai Louis Lu salah paham. Untuk merayakan suksesnya kelas pertamamu hari ini, ayo minum anggur merah. Aurelia Sen memasuki pintu dan menjelaskan alasannya datang, tetapi sebelum dia duduk di sofa, dia tiba-tiba mengerutkan hidung kecilnya dan berkata, aneh mengapa baunya seperti parfum wanita di sini. Bau ini secara alami ditinggalkan oleh Sally Liu. Parfum di tubuh Sally Liu tidak menyengat atau kuat, tetapi bisa bertahan lama di udara. Louis Lu menyentuh hidungnya dengan perasaan bersalah dan berkata, aku juga merasa aneh. Aku mencium bau parfum ini saat pertama kali masuk. Sally Liu, yang bersembunyi di balkon menguping, menggertakkan giginya. Untuk mencegah Aurelia Sen terus menyelidiki sumber parfum, Louis Lu diam-diam membuka anggur merah dan berkata, Nona, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin merayakan kesuksesan dari kelas pertamaku? Ayo minum dulu. Karena itu, Aurelia Sen benar-benar tidak menyelidiki lebih lanjut, karena ini adalah pertama kalinya Louis Lu tinggal di rumah ini, dan dia tidak akan pernah menyangka bahwa sebenarnya ada seorang wanita yang bersembunyi di sini. Beberapa gelas anggur merah. Aurelia Sen tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, pipinya memerah, matanya mulai mengembara,
dia tidak tahu apakah dia benar-benar mabuk atau pura-pura mabuk. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Louis Lu, apakah kamu tahu itu? Aku sangat menyukaimu, itu tidak ada hubungannya dengan kepentingan keluarga. Terakhir kali di rumahku, kamu mabuk, ayahku ingin kita. Dia mulai curhat pada Louis Lu, tapi dia tidak tahu bahwa terakhir kali di rumah Sen, Louis Lu berpura-pura mabuk untuk mengujinya. Louis Lu terdiam sesaat, masih menunggu tanggapannya. Aurelia Sen tiba-tiba membungkuk dan berkata, Louis Lu, tidak peduli bagaimana perasaanmu tentangku, aku pikir jika aku bisa memberikan pertama kalinya untuk pria yang luar biasa sepertimu, aku akan sangat puas. Dia datang ke sini malam ini karena dia akan mengorbankan dirinya sendiri, dan dia mengumpulkan banyak keberanian. Ini berbeda dari terakhir kali. Terakhir kali dia mengira Louis Lu mabuk. Jika dia menjalin hubungan dengan Louis Lu dalam kondisi seperti itu, Aurelia Sen merasa itu tidak pantas, tetapi hari ini berbeda. Hari ini Louis Lu sadar, jika dia bisa menerima dirinya sendiri. Aurelia Sen sudah siap. Namun Louis Lu ragu-ragu pada saat kritis ini, dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Bahkan Sally Liu, yang sedang mengintip di balkon, tidak tahan lagi. Dia bergegas masuk dan meraih telinga Louis Yun dan berkata, Louis Lu kecil, kamu benar-benar bajingan, mengapa tidak menggodanya? Pada saat ini, Louis Lu berpikir bahwa dia dirasuki oleh kakak perempuan tertua, dan memohon belas kasihan, Sally lepaskan, sakit. Kamu pantas mendapatkannya, siapa yang menyuruhmu main-main di luar, kata Sally Liu dengan marah. Jadi apakah kamu menyalahkan aku karena tidak memilih-milih, atau kamu menyalahkanku karena tidak bisa menggoda? Nyatanya, Sally Liu sendiri tidak mengetahui masalah ini. Hatinya juga sangat keberatan. Siapa kamu? Ketika Aurelia Sen melihat seseorang tiba-tiba bergegas masuk dari balkon, dia adalah seorang wanita cantik. Dia terkejut, dan perasaan sedikit mabuk tadi langsung ketakutan, dan dia bangun. Bau parfum yang sangat familiar. Ternyata dia di sini. Louis Lu pasti tahu tentang keberadaan wanita ini, tapi dia sengaja menyembunyikannya dari dirinya sendiri. Pada saat ini, Aurelia Sen merasakan sakit yang tajam di hatinya, dan ekspresi kekecewaan muncul di matanya. Sally Liu awalnya menatap Aurelia Sen dengan tatapan biasa, tetapi ketika dia melihat ekspresi kecewa di wajah Aurelia Sen, hatinya melunak, dan nadanya sedikit melunak dan berkata, Nona Sen, aku kakak ketiga Louis Lu, kamu mungkin belum pernah bertemu dengan aku, tapi bajingan kecil Louis Lu ini selalu menyebutmu kepadaku. Bersambung.